Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan ini ketentuan dalam proses operasi hitung bilangan bulat. Nanti ada beberapa soal ada sekitar 25 soal. Nanti akan saya jelaskan tentang bentuk-bentuk dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Sebelum masuk ke soal, ini saya berikan sedikit tentang urutan dalam pengerjaan. Nanti kalau ada soal dalam operasi bilangan bulat, ini urutannya yang pertama adalah tanda kurung. Jadi tanda kurung nanti dikerjakan terlebih dahulu. Jika tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan yang perkalian atau pembagian. Nanti kalau dalam satu kesatuan perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari kiri. Terus kemudian yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Nanti kalau dalam satu kesatuan, maka dikerjakan dari kiri, mulai dari kiri. Terus kemudian ini untuk tanda operasi perkalian atau pembagian. Kalau nanti negatif dikali dengan negatif, maka sama dengan positif. Kalau positif dikali negatif sama dengan negatif. Kalau negatif dikali positif sama dengan negatif. Sedangkan positif dikali positif sama dengan positif. Nanti berlaku juga untuk pembagian. Jadi kalau negatif dibagi negatif nanti positif dan seterusnya. Sekarang masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Ini ada suatu soal 17 dikurangi 3 dikali 5. Kalau kita amati urutan pengerjaan dalam suatu operasi hitung bilangan bulat, yang pertama adalah tanda kurung, terus kemudian perkalian atau pembagian, terus kemudian penjumlahan atau pengurangan. Kebetulan di sini tidak ada tanda kurungnya. Adanya pengurangan sama perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi soal ini bisa kita tuliskan nanti 17 ini dikurangi 3 dikali dengan 5. Pengerjaannya berarti 17 ini dikerjakan terlebih dahulu. 3 dikali 5 berarti 17 dikurangi 3 dikali 5 15. Jadi sama dengan 17 dikurangi 15 yaitu 2. Jadi soal nomor 2 ini ada operasi perkalian terus ada pengurangan, ada perkalian. Maka pengerjaan terlebih dahulu adalah perkalian. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Atau bersamaan juga boleh. Jadi di sini nanti bisa kita kerjakan. Ini kerjakan dulu 12 dikali 2 yaitu 24. Kita tulis. Terus dikurangi, ini kita kerjakan terlebih dahulu juga. Berarti 4 dikali 3 12. Berarti 24 dikurangi 12 berapa? 12. Jadi jawabannya adalah 12. Ini soal untuk nomor 2. Berikutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada tanda kurung, operasi kurung, ada tanda kurung, ada perkalian, ada pembagian. Maka dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada tanda kurungnya. Sehingga bisa kita tulis 9 kita kali dengan 18 dikurangi 4 dibagi dengan 7. Yang lainnya kita tulis tetap, yang dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga didapatkan 9 dikali 18 dikurangi 4 yaitu 14. Baru dibagi dengan 7. Ini juga bisa kita kerjakan dengan cara penyederhanaan. Jadi 9 ini dikerjakan terlebih dahulu, boleh. Jadi 9 dikali 4 14. Ini 14 dikali 9 6 3 berarti 126 di sini. 126 dibagi dengan 7 yaitu sama dengan 18. Ini cara yang panjang Jadi kalau ini sudah bisa paham konsepnya, kalian bisa mengerjakan dengan cara langsung. Jadi 9 ini dikerjakan terlebih dahulu dikali dengan 14 terus dibagi dengan 7. Ini kita sederhanakan, dibagi 2 dibagi 7 1 dibagi 7 2 sehingga 9 dikali 2 sama dengan 18. Ini cara singkatnya, ini cara lama sesuai dengan konsep dalam pengerjaan operasi hitung bilangan bulat. Berikutnya adalah soal nomor 4. Ini ada soal nomor 4 agak panjang sedikit. Ada pengurangan, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Kalau ada soal seperti ini, maka kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang tanda kurung. Sehingga kita tuliskan 10 dikurangi 12 dikali 6 dikurangi 4. Kemudian kita tambah dengan 7. Yang lainnya kita tulis tetap, yang tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga kita tulis 10
dikurangi 12 dikali 6 dikurangi 4 yaitu 2 ya, ditambah dengan 7. Nah, kalau ada soal sudah seperti ini, maka pengurangan dalam kurungnya sudah tidak ada ya. Di sini tinggal operasinya pengurangan, perkalian, penjumlahan. Berdasarkan urutan yang tadi ya, maka kalau ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang perkalian. Sehingga didapatkan 10 dikurangi 12 dikali 2 yaitu 24. Ya, kita tambah dengan 7. Ya, selanjutnya, nah ini ada operasi 10 dikurangi 24. Berarti negatif ya nanti ya. Jadi 10 dikurangi 24 itu nanti negatif 14 ya. Jadi masih negatif atau min. Terus kita tambah dengan 7 ya. Ini bisa kita ibaratkan hutangnya 14, dia punya 7 ya. Kalau mungkin berarti negatif 14 7 yaitu negatif 7. Jadi jawabannya untuk nomor 4 ini adalah negatif 7. Berikutnya adalah soal nomor 5. Nah, ini ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada pembagian. Kalau ada soal seperti ini, maka dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Ya, kita tulis lagi 24, ya, kita bagi dengan 3, kita kali dengan 7, kita bagi dengan 8. Ya, maka di sini kita kerjakan terlebih dahulu dari yang kiri. 24 dibagi 3, 8. Ya, kita kali dengan 7 dibagi dengan 8. Kalau ada perkalian sama pembagian, maka pengerjaannya juga dari kiri. Ini kita kerjakan dulu. Ya, ini 8 dikali 7 yaitu 56, ya, baru dibagi dengan 8. Ini sama dengan 7. Ya, ini cara panjang. Kalau cara singkatnya, kalau sudah terbiasa langsung aja. Ya, 24. Terus kemudian ini dibagi 3. Terus kemudian dikali 7 dibagi 8. Sama dengan 24 dibagi 3 ini 8 dikali 7 dibagi 8. Kita sederhanakan, maka didapatkan 7. Ini cara singkatnya, ini cara sesuai dengan konsep operasi hitung bilangan bulat. Berikutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada ini bukan tanda kurung ya, ini ada tanda pemisah saja. Ya, berarti kalau ada penjumlahan terus kemudian pembagian, perkalian, maka kita kerjakan pembagian atau perkalian. Bisa kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Saya tuliskan berarti negatif 9, terus kemudian dibagi 3, ditambah 12, dikali dengan 4. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ingat, kalau negatif dibagi positif, jadi negatif. 3 dibagi 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi negatif 3. Ditambah, ini kita kerjakan juga. Jadi ditambah 12 dikali 4 yaitu 48. Jadi negatif 3 ditambah 48 sama dengan 45. Jadi hutang 3 punya 48 ya, jadi masih punya yang lebih banyak. Jadi 45. Jadi jawabannya nomor 6 ini adalah 45. Oke, berikutnya adalah soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini ada operasi perkalian, terus kemudian pembagian, ada juga dalam kurungnya ini ada 2 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita tuliskan terlebih dahulu. Soalnya 12 dikali 24 dikurangi 3 dikurangi 9. Terus kemudian kita bagi dengan negatif 6. Kita kerjakan dalam kurung yang bagian dalam terlebih dahulu ya, sehingga didapatkan ini 12 dikali dengan 24 dikurangi 3 dikurangi 9 yaitu negatif 6 ya, maka didapatkan kita bagi dengan negatif 6. Kalau ada soal seperti ini, maka dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini kita kerjakan terlebih dahulu sehingga didapatkan ini 12 dikali ini 24, negatif kali negatif berarti positif ya, terus kemudian kita bagi dengan negatif 6. Kalau ada soal seperti ini lagi ya, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurungnya sehingga didapatkan 12 dikali 24 ditambah 6 ini 30. Terus kemudian kita bagi dengan negatif 6. Ini kalau kita kalikan 300, karena ini ada
perkalian pembagian, maka kita kerjakan dari depan atau dari sebelah kiri ya. Ini kita kalikan, ini 360, terus kita bagi dengan negatif 6, sehingga didapatkan sama dengan negatif 60. Ini cara sesuai dengan konsepnya. Terus kemudian kalau cara cepatnya sampai dari sini ya, misalkan 12 dikali 30 dibagi dengan negatif 6. Nah, ini kita coret aja. Nah, ini dibagi 6 5, ini dibagi 6 negatif 1. Jadi 60 dibagi negatif 1 yaitu negatif 60. Jadi jawabannya adalah negatif 60. Sekarang waktunya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini agak panjang juga ya ini. Jadi ini kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita bisa kita tuliskan terlebih dahulu ya semuanya. Jadi 12 ditambah dengan 9 dikali 3 dikurangi 5 ditambah 24 dikurangi 3 dikurangi 9 ya. Ini kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung ya. Ini kerjakan dulu, ini kerjakan dulu. Berarti bisa kita tuliskan 12 ditambah 9 3 dikurangi 5 negatif 2 dikali negatif 2. Oke, ditambah terus kemudian di sini 24 dikurangi 3 dikurangi 9 yaitu negatif 6. Sama dengan yang tadi ya, yang ini ya. Terus kemudian kita tulis tetap 12 ditambah 9 dikali negatif 2 ditambah dengan seperti tadi yaitu 30 ya. Sekarang tanda kurungnya sudah tidak ada ya, ini tanda pembatas saja. Berarti kita kerjakan yang perkalian dulu yang ini ya. Berarti 12 ditambah dengan 9 dikali negatif 2 berarti plus dikali min atau negatif atau min ya, min 9 dikali 2 yaitu 18 ditambah dengan 30. Sekarang kita lanjutkan lagi 12 dikurangi 18 atau 12 ditambah negatif min 18 ditambah 30. Ini karena ada operasi ganda plus min berarti dikalikan positif dikali negatif yaitu negatif 12 dikurangi plus dikali min berarti min ya, kurangi 18 ditambah 30 ya. Di 12 dikurangi 18 yaitu negatif 6 ditambah 30 yaitu sama dengan 24. Jadi jawabannya untuk nomor 8 ini adalah 24. Berikutnya adalah soal nomor 9. Nah, ini soal nomor 9 agak rumit juga, tapi kalau kita kerjakan dengan sesuai konsep, soal ini tidak menjadi rumit. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Ya, terus kemudian kita kerjakan operasi hitung yang bagian dalam. Yang lainnya ditulis tetap saja. Ya. Jadi 3 dikurangi 18 berarti negatif 15. Kita tambah dengan 2. Oke, selanjutnya berarti negatif 2 dikali nah, ini negatif 24 min jadi plus ya, plus 15 ditambah 2. Sekarang kurungnya kita kerjakan terlebih dahulu berarti sama dengan negatif 2 kita kali min negatif min 24 ditambah 15 berarti negatif 9 ya, ini ya negatif 9 ditambah 2. Ingat min kalau min jadi plus ya perkaliannya, sehingga 2 dikali 9 yaitu 18 plus 18 ditambah 2 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah 20 untuk nomor